Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Maida, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Naya, Nila, Andika. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. Semua anak-anak berdiri. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membuat ringkasan dari informasi penting dari teks bacaan. Nah, masih ingat ya bagaimana cara membuat ringkasan? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan Daur Hidup Hewan. Kemudian yang kedua, membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang daur hidup hewan. Coba anak-anak perhatikan gambar hewan berikut ini. Yang pertama gambar apa? Kemudian yang kedua? Kucing. Yang ketiga? Ular. Pertanyaannya, pernahkah kamu melihat hewan tersebut? Pernah. Di mana kamu melihatnya? Ada yang di atas pohon, ada yang di halaman rumah. Kucing ya, yang di halaman rumah biasanya. Terus, bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Senang. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangan biakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Untuk menambah pemahaman kita hari ini, nanti kita akan menyaksikan video tentang daur hidup hewan. Coba anak-anak perhatikan video berikut ini. Kita coba lagi bercanda 14. Hari ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan dari tema 5 ekosistem lokal IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Berikutnya keturunan yang baru itu akan tumbuh dan juga berkembang. Tahapan pertumbuhan dan juga perkembangan hewan dinamakan daur hidup hewan. Tahap perkembangan hewan ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Untuk hewan yang mengalami perubahan bentuk berarti mereka mengalami yang namanya proses metamorfosis. Untuk hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk berarti mereka tidak mengalami proses metamorfosis. Nah anak-anak,
Dari ini kita akan melaksanakan yang namanya project. Kita akan membuat project. Untuk yang pertama adalah membuat peta pikiran. Yang kedua, nanti kita akan membuat diagram. Dan yang ketiga adalah membuat tulisan non-fiksi. Kegiatan ini akan kita laksanakan selama 1 hari ini. Baik, sekarang perhatikan teks yang ada di LKPD. Buka LKPD-nya, buka teks tentang jalur hidup hewan. Apakah kalian menemukan gambar seperti ini? Ini adalah tentang apa? Jalur hidup kupu-kupu. Di depan kalian sudah ada diorama. Coba lihat. Diorama ini adalah tentang diorama jalur hidup kupu-kupu. Lihat dulu. Jalur hidup kupu-kupu dimulai dari apa? Kemudian yang terakhir, bagus tidak dioramanya? Coba digerakkan. Saya. Kelompok 1 bisa digerakkan, kelompok 1 bisa. Baik, sudah terlihat airnya? Bisa digunakan? Guru juga punya AR di sini. Ini sama dengan yang ada di HP kalian. Untuk yang pertama di sini metamorfosis ada, menurut HP kalian juga dilihat ya. Di HP ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Coba anak-anak klik yang bagian sempurna. Terlihat? Di sini ada contoh metamorfosis sempurna dari hewan apa ini? Dari teks bacaan yang sudah kalian baca. Kemudian yang kedua dari diorama yang sudah kalian lihat. Yang ketiga dari AR yang sudah kalian saksikan bersama. Sekarang coba lihat LKPD-nya, kerjakan atau buatlah peta pikiran. Peta pikiran. Buatlah peta pikiran. Nah, bisa membuat peta pikiran? Kita konsep dulu, kita buat dulu. Seperti apa sih? Apa itu jalur hidup hewan? Nah, buat ya peta pikirannya. Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan peta pikiran. Agar lebih semangat, anak-anak, coba kita nyanyikan bersama lagu pembelajaran tentang jalur hidup hewan. Ambil tepuk tangan. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga adalah yang tidak mengalami metamorfosis. Ya. Kelompok 1 sudah berapa lembar? Sudah 3. Kelompok 2? Ya, baru yang 3. Nah, pintar-pintar gambarnya bagus-bagus
ya. Ya. Kalau sudah, buat tulisan non fiksi dari hewan tersebut sebanyak 3 paragraf. Sekarang kita akan mengingat tentang tanggal nada. Apa itu tanggal nada, anak? Urutan nada yang disusun secara berjenjang. Ada tanggal nada mayor dan minor. Dan ada tanggal nada minor. Lagu yang dimainkan dengan tangga minor ada beberapa macam ya. Yang akan kita nyanyikan hari ini adalah lagu Subur. Apa saja hewan yang kamu temukan tadi dari yang sudah kalian pelajari hari ini? Kemudian dari diagram yang sudah kamu buat, hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Yang mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna. Yang tidak mengalami metamorfosis. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, apa kesimpulan dari yang kita sudah pelajari hari ini? Jadi yang pertama, apa dulu tentang apa tadi? Nah, yang betul. Jauh hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Yang lain? Ya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Kemudian yang ketiga ada lagi. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada karena pertumbuhan kembangnya tersebut mengalami metamorfosis. Ya, bagus sekali. Hewan yang mengalami perubahan bentuk disebut mengalami apa, Cam? Metamorfosis. Setelah mengumpulkan evaluasi dan metode, guru akan mengoreksi. Nanti bagi anak-anak yang belum mencapai KKM, maka anak-anak akan mengikuti remedi ya. Dan bagi yang sudah mencapai KKM, nanti anak-anak akan mendapatkan pelajaran tambahan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Bagus, mengetahui tentang gaul hidup hewan. Agar lebih semangat, mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari siap berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran hari ini memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anak nanti boleh pulang, tidak usah saling dorong, bisa keluar satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum.